gemes banget, jauh lucu banget. Adek, ya Allah anak jurig, masih balita, astagfirullahaladzim, ya Allah kemasan saset, ukurannya mini banget, kunti bogel mamang. Scene diawali saat Jun dan teman-temannya membicarakan tentang hasil ujian mereka. Namun di perjalanan mereka melihat salah satu teman mereka yang suka menggambar kaiju. Temannya tersebut bernama Arata. Arata juga pernah meminjam sesuatu dari Jun dan teman-temannya. Bahkan ia pernah menggambar di belakang buku PR milik temannya. Saat Arata menghampirinya dan mengajak mereka pergi ke sebuah tempat, kedua teman Jun pun pergi dan hanya tersisa Jun yang dia bisa ajak. Kemudian Arata pun mengajak Jun ke tempatnya. Saat masuk, terlihat semua gambaran kaiju buatan Arata yang terpajang di dalamnya. Arata pun menyuruh Jun untuk menggambarkan kaiju yang dia inginkan dan menamainya dengan sebutan Gavadon. Info aja, ini kaiju era Showa ya. Dia muncul di series Ultraman Hayata. Bakal gue jelasin lah di akhir. Tiba-tiba seorang bapak-bapak datang memergoki mereka dan kabur. Dan di malam harinya terjadi fenomena aneh yang membuat gambar Gavadon tersebut hidup. Besoknya di kediaman Hiruma, Gento ingin mendatangi perlombaan olahraga Jun untuk menyemangatinya. Namun perlombaan tersebut udah diselenggarakan minggu lalu dan Gento juga tidak mengecek foto Jun yang dikirimkan oleh istrinya minggu lalu. Sebagai gantinya, Gento mengajak anak dan istrinya liburan karena kebetulan Gento ada cuti. Namun Jun terlihat pengertian kepada ayahnya yang bekerja terlalu keras dan tidak ingin ayahnya memaksakan diri. Di TV ada sebuah berita yang menyiarkan makhluk kecil yang melintas dan itu menyerupai Gavadon yang digambar oleh Jun. Kemudian Jun pergi menghampiri Arata di tempat rahasianya. Sesampainya di sana, gambar tersebut hilang dan pergi mencari di mana Gavadon tersebut melintas. Mereka pun berhasil menangkap Gavadon kecil tersebut. Namun adik Arata bernama Tsumugi datang menemuinya. Mereka pun berusaha menyembunyikan Gavadon kecil dari Tsumugi. Tapi sayang, Gavadon keluar menunjukkan dirinya dan membuat Tsumugi teriak ketakutan. Di Scar CP, mereka membicarakan tentang fenomena aneh berupa sinar kosmik yang terjadi tadi malam dengan Gento lewat video call. Namun saat Gento berniat pergi ke sana, Teriwaki dan teman-temannya mengatakan agar mereka saja yang menganalisis fenomena tersebut. Saat pembicaraan selesai, Gento lupa mematikan video callnya, sampai-sampai boxernya kelihatan tuh. Jadi keingat si iShow Speed pas nge-live yang rudalnya kelihatan. Ya, yang tahu-tahu aja lah ya. Beralih ke tempat rahasia Arata, di mana ia meminta Tsumugi untuk tidak memberitahu kepada yang lainnya tentang Gavadon ini. Tsumugi mau-mau saja dengan hal tersebut, asalkan mereka mengizinkan Tsumugi bermain dengan mereka. Jun mencoba memberikan makanan kepada Gavadon kecil, namun Gavadon memakan salah satu gambar jeruk yang ada di kardus. Melihat itu, Jun memiliki ide. Jun dan temannya menggambar makanan di kertas, dan Gavadon memakan gambar tersebut karena Gavadon berasal dari sebuah gambar. Hari menjelang sore, di mana Gavadon sedang tertidur dan berubah kembali menjadi gambar. Arata memiliki ide untuk menggambar kembali Gavadon dengan ukuran yang besar. Gambaran pun telah jadi dan di malam harinya fenomena tersebut muncul lagi. Besoknya di kediaman Hiruma, Satoku menunjukkan ke Gento kalau Jun mencoret selembaran ujian sekolahnya, di mana di sini Jun sudah mulai merasa seperti anak kecil lagi karena mereka merasa Jun tidak pernah mengatakan apa keinginannya dan selalu menahan perasaannya karena ia selalu menjadi anak baik demi orang tuanya. Jun yang sampai di tempat Arata melihat Gavadon yang hidup melalui gambar mereka kemarin dengan ukuran yang besar. Namun bapak-bapak yang memergokinya kemarin datang dan Arata pun mencegahnya di hadapan Gavadon. Kemudian Jun dan temannya menyembunyikan Gavadon, namun bapak tersebut merasa curiga dan kaget saat Gavadon muncul dan mereka pun lari keluar. Saat sampai di luar, teman-teman dari Tsumugi muncul dan menghampiri Gavadon. Tsumugi mengatakan ia tidak memberitahu siapapun, namun ia mengaku ia menulisnya lewat internet. Ya sama aja ketahuan sih ya. Tiba-tiba ada dua entitas terkuat di bumi yang lewat ke arah mereka. Arata yang lainnya pun berusaha menyembunyikan Gavadon dari hadapan emak-emak tersebut dengan mendorongnya secara bersamaan. Hari menjelang sore, Arata memberitahu alasan ia mengajak Jun pergi ke tempatnya karena Arata dan keluarganya akan pindah ke Amerika bulan depan. Tiba-tiba bapak yang memergokinya tadi pagi menghampiri mereka yang bersama Gavadon untuk menangkapnya. Bapak tersebut
tersebut dengan sekuatnya menahan Jun dan temannya agar Gavadon bisa ditangkap. Namun karena ini sore hari, Gavadon pun menghilang dan para skuad bapak-bapak tersebut melaporkannya ke GGF. Arata pun memiliki ide untuk menggambar Gavadon dengan ukuran yang sangat besar agar orang dewasa tidak ada yang berani melawannya. Besoknya muncul kekacauan di sebuah kota Mitama akibat Gavadon yang hidup akibat sinar kosmik semalam dan tertidur di jalan utama, di mana kekacauan tersebut berada di sekitar rumah Gento Hiruma. Mendengar itu, Gento, Emi, dan Anri akan pergi ke TKP dengan Mopi. Sesampainya di sana, Gento menelpon istrinya yang sedang evakuasi. Namun Jun pergi ke tempat Gavadon berada, di mana Arata dan Sumugi juga menunggu Jun dan pergi bersama. Sampai di sana, mereka pun berteriak ke hadapan Gavadon untuk bangun. Dari atas, GGF sudah mulai melancarkan serangannya berupa misil. Namun misil tersebut tidak mempan dan memantul saat mengenai Gavadon. Misil tersebut terjatuh meledak di sekitarnya dan membuatnya terbangun. Gento yang melihat anaknya berada di sekitar ledakan tersebut pergi menyelamatkannya. Ledakan tersebut membuat salah satu gedung tumbang ke arah Jun dan teman-temannya. Gento pun langsung berubah menjadi Ultraman Blazar dan menahan gedung tersebut yang hampir mengenai Jun dan teman-temannya. Terjadilah battle antara Blazar melawan Gavadon. Blazar menyerangnya dengan Tilsonite Sword, namun tidak mempan. Dan di sini Blazar kesulitan melawatnya. Bahkan kalau dilihat-lihat kocak juga sih ya saat lihat Blazar mantul-mantul melawan Gavadon. Bahkan sampai main kucing-kucingan juga. Kemudian Blazar mengeluarkan spiral baretnya dan mengubahnya menjadi mesin capit boneka. Blazar pun menangkapnya dikarenakan Gavadon yang sangat berat. Battle pun masih berlanjut sampai sore. Bahkan Blazar juga udah kewalahan banget tuh ngurusin Gavadon. Jun dan teman-temannya meminta Blazar untuk tidak membunuhnya. Bahkan mereka mengakui mereka salah karena membuat Gavadon semakin besar dan menimbulkan kekacauan di kota. Gavadon pun tertidur dan seperti biasa Blazar berdoa dulu agar bisa membawa Gavadon keluar dengan selamat sampai tujuan. Malam harinya mereka menatap langit dan muncul fenomena konstelasi yang membentuk menyerupai Gavadon. Kemudian Jun dan Arata pun berpisah dan episode pun diakhiri oleh Gento dan istrinya yang akhirnya bisa menemukan Jun, tentunya dengan perasaan khawatirnya sebagai orang tua terhadap anaknya. Yap, overall episode ini cukup nyantai dan menghibur juga. Kalau dibilang ini filler, ya emang filler karena di dalamnya nggak ada satu bagian yang mempengaruhi kelanjutan cerita kayak filler episode 9 dan 10. It's okay, no complain. Apalagi episode ini merupakan tribute untuk Ultraman Hayata episode 15. Wah, sama-sama episode 15 nih. Secara pembawaan dibikin mirip dengan episode 15 Ultraman Hayata. Namun bedanya, di Ultraman Hayata, Gavadon memiliki dua tipe A dan tipe B. Tipe A memiliki wujud berupa ikan namun memiliki kaki yang kecil dan juga bentuknya yang lucu. Kaiju ini hanya tidur dan tidak menyerang. Tapi di Ultraman Blazar, Gavadon memiliki versi yang seukuran boneka. Sedangkan tipe B memiliki bentuk seperti kaiju pada umumnya. Ya, dibikin kick badas gitulah. Dan juga bisa menyerang kalau ada yang menyerangnya duluan. Ya, ini terciptanya sama dari anak-anak sendiri yang menggambarnya dengan penampilan yang ganas. Acting dari Jun dan anak-anak lainnya juga terlihat bagus. Apalagi episode ini berfokus kepada Jun. Calon-calon aktor Ultraman pas nginjek umur 17 atau 20 tahun nih. Semoga bisa kayak si Rico lah ya. Dan juga Jun memiliki sifat yang pengertian, apalagi terhadap orang tuanya. Ya, orangnya enggak terlalu merengek manja, sifat Gento banget lah. Apalagi scene pas pembicaraan mereka yang family-able banget. Untuk humor yang dibawa juga terlihat kocak, apalagi saat Gento video call ke Scar CP. Sangat relate banget pas zaman Zoom COVID. Penampilan cuma atas doang yang rapi, pas dibawa malah kayak habis berat air. Battlenya juga kocak, apalagi melihat Blazar kesulitan sampai mantul-mantul melawan si Kaiju Showa kemasan saset ini. Ya, sekian dari video ini. Koreksi atau tambahin di komentar jika aku kurang atau salah. Terima kasih yang sudah mampir. Gua Ultrazotix. Dah.